Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini penting, bukan hanya untuk hiburan, tapi video ini benar-benar penting. Jadi saya mohon maaf di antara baraya supaya bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Jadi ceritanya kemarin lalu itu, kawan saya namanya Pak Imam berbincang dengan seorang di Padang atau beberapa orang di Padang. Dia bertanya kepada orang-orang di sana itu, Bapak, Ibu, kalau di sini terjadi bencana alam, kalau di sini terjadi gempa, kemudian tsunami, Bapak Ibu mau melakukan apa? Gitu. Ya pertanyaannya sih sebenarnya simpel ya, tapi jawabannya itu benar-benar menjenghokkan gitu. Bapak Ibu yang ditanya itu menjawab bahwa ya Pak, kami sudah berketurunan di sini, sudah beranak pinak di sini, kami sudah hidup mencari nafkah juga di sini. Ini tanah air kami. Jadi kalau misalkan sudah kalau ada tsunami ya apa boleh buat, kami hanya bisa pasrah saja. Kan seperti itu ya. Pak Imam yang berkawan dengan saya tadi itu langsung nelen lidah, nepok jidat, gali liang lahat. Kok bisa seperti ini? Kan sebenarnya masalahnya itu sangat sederhana baraya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang gempa dan tsunami, jarak antara gempa ke tsunami itu mungkin butuh waktu sekitar 20-30 menit. Itu untuk jeda yang pendek. Jeda yang panjang bisa jauh lebih lama lagi dari itu. Makanya sebenarnya kalau masyarakat kita itu diberi pengetahuan yang sangat-sangat sederhana, edukasi yang sangat-sangat simpel itu, bahwa jedanya ada sekitar 20-30 menit dari gempa, mungkin rakyat Indonesia itu bisa bertahan lebih baik dan bisa menyelamatkan diri lebih baik kalau seandainya terjadi bencana alam. Tetapi kan masalahnya pendidikan yang sederhana seperti itu tidak pernah diajarkan kepada kita. Sosialisasi terhadap hal-hal yang seperti itu, mitigasi bencana dan yang semacamnya, itu tidak pernah kita terima atau jarang sekali kita terima. Itulah masalahnya kan. Nah, sekarang Indonesia lagi musim lagi terjadi gempa, gunung meletus dan sebagainya. Karena itu video ini sangat penting untuk memberikan peringatan kepada baraya semua. Kita ada di sebuah negara dengan konsentrasi bencana alam salah satu yang paling dalam di seluruh dunia. Tetapi pendidikan kita dan sosialisasi kita terhadap mitigasi bencana sangat rendah. Jadi simak videonya sampai tuntas. Semoga dengan ini kita bisa menyelamatkan puluhan juta manusia. Ayo kita mulai. Baraya, mari kita lihat langsung pada statistik. Indonesia itu diguncang gempa itu 5.818 kali untuk setiap tahunnya. Ada di antara gempa itu yang terasa dan ada yang tidak terasa. Yang terasa dan kemudian memiliki dampak cukup signifikan itu adalah 350 kali dalam setahun, yang berarti dirata-ratakan setiap hari terjadi 1 kali gempa di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian 10 kali gempa dengan level yang cukup merusak. Nah, level yang Cianjur kemarin itu, nah itu terjadi sekitar 10 kali dalam 1 tahun di Indonesia itu. Kemudian gempa yang disertai tsunami itu 2 kali dalam waktu 1 tahun. Jadi Indonesia sampai sejauh ini adalah negara dengan jumlah gempa paling banyak di seluruh dunia. Kenapa bisa seperti itu? Dari mana gempanya itu? Karena Indonesia itu memiliki sekitar 13 segmen megatrust di seluruh wilayah Indonesia. Ada 13 patahan megatrust. Yang ini berarti adalah Indonesia negara dengan megatrust paling banyak di seluruh dunia. Kemudian Indonesia juga memiliki 81 sesar aktif, yang menjadikan Indonesia juga sebagai negara dengan pemilik sesar terbanyak di seluruh dunia. Dan Indonesia juga memiliki 127 gunung api aktif, yang menunjukkan bahwa Indonesia sampai sejauh ini adalah pemegang rekor pemilik gunung api aktif terbesar di seluruh dunia, terbanyak. Dan dengan fakta-fakta itu, luar biasanya adalah Indonesia adalah satu di antara sedikit negara yang tidak menjalankan mitigasi bencana, tidak memasukkan dalam kurikulum pendidikan tentang mitigasi bencana, kecuali pada akhir-akhir ini saja. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan baraya. Coba kita mulai dari hal yang sangat sederhana saja. Begini, saya tinggal di Bandung. Di Bandung itu ada sesar yang sangat besar dan cukup aktif. Sekarang itu sedang aktif-aktifnya, bergerak 1 cm per tahun. Namanya sesar Lembang. Sekarang itu, sejak zaman Kang Emil itu berkuasa sebagai wali kota di Bandung, itu sudah dilaporkan bahwa kita memasuki zona merah gempa sesar Lembang. Bisa terjadi kapan saja.
begitu kan? Tetapi itu dengan melihat fakta itu, luar biasanya adalah rumah-rumah di Bandung sebagian besar adalah rumah yang didesain tanpa pertimbangan gempa. Jadi rumah-rumah di Bandung kebanyakan itu kalau misalkan ada gempa yang cukup besar 5-7 skala Richter atau lebih dari itu, maka dia akan runtuh. Kenapa seperti itu? Kenapa rakyat membangun rumah seperti itu? Apakah gara-gara mereka kurang dana? Bukan. Membangun rumah yang anti gempa itu sama mahalnya dengan rumah yang biasa-biasa aja. Masalahnya adalah karena rakyat kita itu tidak diedukasi soal gempa. Itu yang luar biasanya yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah ironi. Indonesia adalah negara yang paling banyak terserang gempa, tetapi rakyatnya tidak diberikan sosialisasi dan edukasi tentang betapa bahayanya gempa. Sehingga kalaupun terjadi gempa-gempa yang seperti ini, maka kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Ini yang sederhana lah ya, kita tidak mengurangi rasa iba kita terhadap para korban dan sebagainya, tapi mari kita bikin simulasi kecil-kecilan. Gempa di Aceh tahun 2004, Aceh dan Sumatera Utara, yang ya luar biasa lah, yang meninggalnya itu sampai ratusan ribu manusia. Coba kalau misalkan mereka semua mendapatkan peringatan atau mendapatkan edukasi pengetahuan bahwa mereka sebenarnya memiliki kesempatan hidup yang sangat besar kalau setelah gempa itu mereka langsung buru-buru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Begitu. Jeda jaraknya itu sekitar 30 menit. Mereka pasti memiliki waktu untuk itu. Tetapi kan mereka tidak diberitahu pada waktu itu. Maka luar biasa korbannya itu benar-benar sangat besar. Kan begitu. Sekarang kita lihat rumah-rumah yang tadi itu. Di zaman dulu nenek moyang kita itu ketika membangun rumah, mereka itu membangun sesuai dengan iklim, mereka membangun sesuai dengan tata letak, mereka membangun sesuai dengan daerah geografis, mereka membangun sesuai dengan kondisi geologis dan lain sebagainya. Sehingga rumah-rumah tradisional di Indonesia itu tahan gempa. Sekalinya gempa kemudian runtuh tidak akan merusak apapun gitu. Kayak misalkan rumah orang-orang Sunda, dindingnya itu terbuat dari bilik. Jadi kalaupun runtuh, itu hampir tidak mungkin runtuh karena gempa ya rumah bilik itu. Tapi kalaupun runtuh misalkan ditimpa bilik itu gak ada yang menyakitkan dari situ gitu. Jadi artinya orang-orang Indonesia masa lalu itu sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya gempa karena mereka sadar bahwa mereka ada di wilayah yang rawan gempa, begitu. Nah, sekarang Indonesia setelah merdeka, setelah modern, rumah-rumah kita dibangun dengan beton-beton, dengan tembok-tembok, dengan apa segala rupa yang seperti itu, yang tidak memperhatikan sama sekali gempa, walaupun pada faktanya orang-orang Indonesia selalu mendapati berita tentang gempa hampir setiap bulan. Orang-orang Indonesia mendapati berita tentang gunung meletus hampir setiap bulan. Iya kan? Tetapi tidak ada yang mengantisipasinya. Itu kan sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan sekarang yang di Sesar Lembang itu agak lucu sih, agak ironi gitu. Di wilayah yang berdekatan dengan Sesar Lembang, yang kalau bergerak itu jatuhnya bisa sampai 5 skala Richter dan lain sebagainya, itu di sana ada hotel-hotel, ada bangunan-bangunan yang sangat tinggi dan lain sebagainya gitu. Kalau longsor, kalau runtuh gimana? Apakah mereka mempertimbangkan itu semua gitu? Tapi kan nampaknya memang tidak ada pertimbangan ke arah sana gitu. Jadi wilayah Sesar Lembang yang sekarang itu yang sangat-sangat aktif, yang dalam waktu dekat itu akan hancur, akan goyang itu, sekarang dikerubuti oleh sekitar 10 juta manusia. Yang 10 juta manusia itu tinggal di wilayah, di rumah-rumah yang tidak tahan gempa, dan mereka semua tidak tersosialisasi tentang bagaimana cara mitigasi bencana alam ketika terjadi gempa. Makanya please share video ini kemana-mana, bukan untuk menakut-nakuti, karena kita juga tidak tahu ya, kan gempa itu sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Tetapi yang jelas Sesar Lembang itu sekarang sedang aktif, bisa terjadi kapan saja, bisa 50 tahun dari sekarang, bisa 30 tahun dari sekarang, bisa saat ini juga setelah selesai Baraya nonton video ini, kan bisa terjadi kapanpun. Kita bukan mengharapkan sesuatu yang buruk, tetapi mari kita mengantisipasi kalau itu terjadi, karena faktanya kita tidak diedukasi dengan cara yang baik terkait dengan menghadapi bencana yang seperti itu. Ada 10 juta orang yang mengerubuti Sesar Lembang dan kebanyakan mereka tidak diedukasi. Itu pentingnya. Jadi mari sama-sama edukasi. Dan masalah yang lebih ngeselinnya lagi, masalah yang lebih bikin itu adalah soal pendidikan kita. Jadi
mitigasi bencana alam itu baru muncul masuk ke kurikulum itu kemarin-kemarin ya. Baru kemarin gitu. Dan luar biasanya adalah walaupun ada cerita tentang mitigasi bencana, guru-guru menolak untuk melakukan simulasi tentang misalkan mitigasi bencana alam. Bikin simulasi kalau terjadi gempa mereka harus melakukan apa dan sebagainya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat urgen gitu. Jadi guru-guru kita lebih senang untuk mengajarkan anak-anak gempa itu berdasarkan awal mula kejadiannya itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah gempa tektonik ya, hafalkan. Gempa kan lempeng tektoniknya bergerak. Yang kedua gempa vulkanik ya, coba nanti ulangan keluar ya. Yang diajarin itu gempa runtuhan. Nanti di sini yang diajarkan itu ya ampun, itu faedahnya apa gitu. Kalau terjadi gempa beneran, pengetahuan tentang gempa tektonik, gempa vulkanik itu faedahnya apa gitu. Kan nggak ada. Kenapa sih guru-guru di Indonesia itu senang banget untuk mengajarkan atau memaksakan pelajaran yang anfaedah gitu? Coba saya tanya, kalau misalkan gempa dibagi jadi sekian-sekian, terus faedahnya apa gitu? Kan yang paling penting itu adalah mitigasi bencananya. Kalau misalkan itu kita bikin simulasi pura-pura, nanti kelas misalkan gonjang-ganjing, kita ada di lantai 3, apa yang harus kita lakukan? Apakah ngumpet di bawah meja? Apakah berdiri di dinding-dinding? Apakah kita mecahin kaca kemudian loncat ke dasar dan sebagainya? Kan harusnya itu yang diajarkan. Kita nggak diajarkan untuk itu. Bayangkan Baraya, negara dengan risiko bencana alam gempa bumi terbanyak dan terbesar di seluruh dunia tidak mengajarkan mitigasi bencana dan tidak mendapatkan edukasi, tidak mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi bencana alam itu. Kan ngeri gitu. Aneh, kita tuh aneh, bener-bener aneh gitu. Yang diajarkannya apa ya, gak tahu. Yang diajarkan hal-hal yang anfaedah gitu. Ya tapi saya marah-marahin jadi Oke, Baraya itu saja ya, tapi intinya mah gini, demi menyelamatkan banyak sekali orang, demi menyelamatkan banyak sekali nyawa, mari kita sama-sama sadarkan masyarakat bahwa kita ada di area yang sangat rawan terjadi gempa, longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Kita sampaikan kepada mereka bagaimana mitigasi bencana alam. Saya nggak mungkin menyampaikan di video ini, karena tentu saja terlalu teknis gitu, dan saya harus mempraktekkan kesana-kesini. Padahal kan celana saya pendek. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, ya mari sama-sama kita edukasi masyarakat agar mereka bisa mempersiapkan diri kalau misalkan terjadi hal-hal yang buruk. Bukan karena kita berharap hal buruk itu terjadi, tapi kalau hal buruk itu terjadi, mari kita bisa mengantisipasinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.